Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asia Solihah, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan semester 8. Untuk memenuhi tugas metode pengembangan perilaku anak usia dini, kali ini saya akan membagikan video tentang metode bercerita anak usia dini. Pada video bercerita kali ini, saya akan menceritakan tentang seekor ikan penjaga lingkungan laut yang baik. Pada video cerita kali ini, terdapat penanaman-penanaman nilai moral dan agama yang akan disampaikan dalam cerita Otto si penjaga lingkungan yang baik. Semoga cerita yang sudah disampaikan bisa memberikan penanaman-penanaman nilai, terutama nilai-nilai moral dan agama kepada anak usia dini. Mari kita dengarkan dan saksikan video cerita tentang Otto si penjaga lingkungan yang baik. Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kembali lagi bersama dengan Miss Nur. Nah, hari ini seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran yang lainnya, Miss Nur akan bercerita. Bercerita tentang apa? Nah, kali ini Miss Nur akan bercerita tentang seekor ikan yang menjadi penjaga lingkungan laut yang baik. Siapakah dia? Mari kita dengarkan cerita tentang Otto, penjaga lingkungan laut yang baik. Otto adalah ikan kakak tua yang hidup di perairan karang di Desa Banabumi, Kecamatan Kaduta, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pagi-pagi sekali, Otto sudah berenang ke sana kemari. Otto adalah ikan kakak tua yang hidup di perairan karang di Desa Banabumi, Kecamatan Kaduta, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pagi-pagi sekali, Otto sudah berenang ke sana kemari. Otto pagi ini sangat senang sekali. Dia berenang ke sana kemari, melewati ayah dan ibunya sambil bermain di belakang alga-alga dan terumbu karang yang ada di laut. Lalu, ibu Otto pun memanggil Otto. Otto, makan dulu sayang, panggil ibunya sambil berenang mendekati terumbu karang. Di sana ada juga ayah Otto yang sedang berenang. Ketika berenang, ayah Otto berkata, "Hati-hati Otto, perginya jangan jauh-jauh ya," kata ayah seraya mengunyah alga. Otto berenang dengan cepat hingga dia tak sadar ternyata Otto telah berenang jauh sekali meninggalkan orang tuanya. Tak lama kemudian terdengarlah suara teriakan minta tolong. "Itu suara Otto!" seru ibu yang sedang cemas. Lalu ayah Otto pun lekas berenang mencari Otto. Namun sayangnya mereka tidak menemukan Otto. Dengan hati yang sedih, ayah dan ibu kembali pulang. Kemudian ibu Otto bertanya kepada ayah Otto, "Apakah Otto tertangkap oleh manusia?" tanya ibu Otto dengan sedih kepada ayah Otto. Lalu ayah Otto pun menenangkan hati ibu Otto dengan memeluk ibu Otto seraya berkata, "Otto adalah anak kita yang pintar. Dia tidak pasti tertangkap
dia akan bersembunyi dari jaring-jaring manusia. Ucap ayah Otto untuk menghibur ibunya Otto yang sedang mencemaskan Otto yang belum ketemu juga. Lalu ibu Otto pun hanya mengangguk sambil berharap semoga apa yang terjadi dengan Otto seperti apa yang diucapkan oleh ayah Otto. Hari sudah semakin sore, tapi ibu dan ayah Otto masih juga belum kunjung melihat Otto kembali pulang. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggil ayah dan ibu. "Ayah, ibu!" panggil Otto dengan semangatnya menghampiri ayah dan ibunya. Mendengar suara Otto, ayah dan ibu langsung berenang mendekati Otto sambil memeluk Otto. Akhirnya mereka bertemu dan mereka berpelukan. Setelah itu, Otto pun meminta maaf kepada ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, Otto minta maaf karena sudah pergi terlalu jauh meninggalkan ayah dan ibu. Otto hanya merasa bosan karena setiap hari harus memakan alga-alga di terumbu karang di sini. Otto ingin mencari makanan lain di sana, ayah, ibu," ucap Otto sambil menjelaskan kepada ibunya dan ayahnya kenapa Otto pergi sampai terlalu jauh hingga meninggalkan ayah dan ibunya, sampai-sampai ayah dan ibunya merasa cemas. Lalu Otto juga menceritakan kepada ayah ibunya apa yang terjadi dengan Otto ketika Otto pergi meninggalkan ayah dan ibunya jauh berenang ke tengah lautan. Saat Otto meninggalkan ayah dan ibunya berenang menuju lautan yang dalam, ternyata di tengah lautan terdapat kapal yang berisi manusia yang akan menjaring ikan. Dan ternyata dengan derasnya air laut di lautan dalam, Otto hampir saja masuk ke dalam jaring untuk penangkap ikan manusia. Namun masih dengan keberuntungan atas pertolongan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Otto lalu lari ke belakang terumbu karang untuk bersembunyi supaya Otto tidak jadi tertangkap oleh jaring-jaring manusia. Dengan perasaan yang sedih dan takut, Otto menceritakan semua pengalamannya ketika ia hampir saja tertangkap oleh jaring manusia di tengah lautan dalam kepada ayah dan ibu Otto. "Syukurlah, ibu senang akhirnya kamu bisa meloloskan diri, Otto. Ibu tak ingin populasi kita terus berkurang karena kita adalah penjaga lingkungan laut," kata ibu Otto kepada Otto. Lalu Otto pun menatap ayah dan ibunya dengan mata yang bulat, tapi dia masih juga tidak mengerti apa maksud ucapan ibu kepada Otto. Dengan kepolosan Otto pun bertanya kepada ayah dan ibunya, "Mengapa kita adalah penjaga laut, ibu, ayah?" tanya Otto kepada kedua orang tuanya. "Alga-alga yang tumbuh terlalu banyak dapat menghambat pertumbuhan terumbu karang, Otto. Itu sangat membahayakan kehidupan lingkungan laut. Semakin banyak kita memakan alga-alga itu, terumbu karang akan menjadi lebih kuat dan kehidupan laut akan semakin terjaga," penjelasan ayah kepada Otto yang saat itu bertanya kebingungan. Mendengar penjelasan ayah dan ibunya, Otto hanya bisa mengangguk-ngangguk, termanggut-manggut mendengar penjelasan ayah. Kini, akhirnya Otto mengerti mengapa ia harus selalu memakan alga-alga tumbuhan laut
yang ada di terumbu karang. Akhirnya Otto mengerti mengapa ia dan keluarganya harus memakan alga-alga yang tumbuh di terumbu karang. Mulai sekarang, Otto berjanji kepada ayah ibunya akan menjadi penjaga lingkungan yang baik. Otto tidak akan berenang lagi jauh-jauh meninggalkan ayah dan ibunya. Otto juga akan tetap memakan alga-alga yang tumbuh di terumbu karang agar Otto, ibu dan ayahnya bisa menjadi penjaga lingkungan yang baik untuk kehidupan yang ada di laut. Nah, anak-anak nih semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Otto, si penjaga lingkungan laut yang baik. Nah, dari cerita Otto tadi, kita bisa belajar bagaimana sebagai seorang anak yang baik, kita harus mau mendengarkan dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Kalaupun ada sesuatu hal yang menjadi larangan-larangan untuk kita dari kedua orang tua kita, pasti orang tua kita memiliki alasan yang baik untuk kehidupan kita. Nah, selain itu, kita juga bisa loh belajar dari Otto bagaimana menjadi anak yang baik, yang bisa menjaga setiap makhluk-makhluk hidup serta apapun yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga supaya kehidupan bisa baik dan seimbang. Nah, kehidupan laut dan isi-isinya, baik itu tanaman, baik itu hewan, semua yang menjadi kehidupan di laut adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita juga harus menjaganya supaya semuanya tetap terjaga dan tetap lestari dan selalu sehat. Nah, kalau tadi kita kan melihat kebaikan dari Otto, kita juga harus menjadi pahlawan untuk menjaga laut ya. Nah, untuk anak-anak Miss, untuk menjaga laut, kita juga bisa melakukannya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke laut. Menjaga laut harus tetap asri. Nah, anak-anak Miss juga harus menjadi penjaga laut yang baik ya, seperti Otto. Gimana sih caranya? Nah, anak-anak Miss, caranya dengan anak-anak Miss harus mulai saat ini belajar untuk selalu membuang sampah ke tempatnya, yaitu ke tong sampah. Tidak boleh lagi membuang sampah-sampah ke laut. Kenapa? Karena sampah-sampah yang kita buang ke laut akan merusak lingkungan yang ada di laut. Menjadi kotor, lalu ikan-ikan yang ada di dalam laut juga akan merasa sedih karena lingkungan tempat tinggal ikan-ikan akan menjadi kotor. Lalu ikan-ikan bisa saja tersangkut atau mereka menjadi keracunan karena memakan sampah-sampah yang kita buang ke laut. Untuk itu, untuk menjadi penjaga lingkungan yang baik, lalu kita juga menjadi makhluk Allah yang baik, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah menjaga lingkungan laut sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai rasa cinta kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, itu dia cerita kita hari ini tentang Otto, si penjaga lingkungan laut yang baik. Nah, nanti untuk nextnya lagi kita akan bercerita lagi tentang hal-hal yang lebih menarik. Kalau begitu, semoga cerita kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Miss semuanya, dan anak-anak Miss juga bisa menjadi penjaga lingkungan yang baik, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita terhadap lingkungan sekitar kita. Oke? Nah, salam kebaikan untuk semuanya. Dah.
Bye-bye semuanya. Selamat menjadi anak yang baik.